Kau percaya bahwa tanah kosong itu betul-betul kosong? Aku tidak. Tahun 2024, aku dikirim ke jantung Kalimantan Timur. Proyek pembangunan jalan utama ibu kota negara. Tapi sejak hari pertama aku tahu ada yang tidak beres. Tangisan dari hutan, bayangan tinggi tanpa wajah, dan batu yang tak bisa dipindahkan semuanya nyata. Satu persatu teman kerja menghilang, dan yang tersisa hanya bisikan, mimpi buruk, dan penyesalan. Dan kalau kau pikir IKN dibangun di atas tanah biasa, kau salah besar. Like, komen, share, dan subscribe. Selamat datang di Jalan Kelabu. Namaku Ari. Tahun 2024 aku ditugaskan ke proyek pembangunan jalan utama menuju pusat pemerintahan ibu kota negara, Kalimantan Timur. Aku sudah terbiasa bekerja di lapangan, tapi baru kali ini aku merasa tempat ini begitu sunyi dan berat. Bukan karena cuaca, tapi karena suasananya. Hari pertama kami tiba, seorang lelaki tua sudah menunggu di dekat tempat peristirahatan. Ia mengenakan pakaian adat Dayak dan kalung dari manik-manik yang bergoyang pelan tiap ia bergerak. Namanya Pak Uma, kepala adat di wilayah itu. Ia berkata, tanah ini bukan tanah kosong. Ini tanah leluhur. Jaga sikap, jaga ucapan. Kalau kalian mengganggu, mereka akan tahu. Suasana hening. Lalu ia mengeluarkan benang merah dan membagikannya kepada kami. Ikat di tangan kiri. Ini pelindung. Jangan dilepas. Kalau putus, tanam, jangan dibuang sembarangan. Sejak malam itu aku sadar. Di tempat ini kami bukan satu-satunya yang hadir. Sebagian tertawa kecil, menganggap itu sekadar bagian dari tradisi. Tapi aku memperhatikan wajah Pak Uma. Dia tidak main-main. Hari pertama kerja berjalan lancar. Tapi malamnya suasana berubah. Angin bertiup dingin, dan suara alam mendadak menghilang. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar langkah kaki pelan di luar tempat tidur. Suaranya menyeret, lambat, seperti sandal basah di tanah. Aku bangkit dan mengintip lewat celah jendela. Di luar berdiri sosok tinggi, kurus, membelakangiku. Rambut panjang tergerai menutupi punggung. Lalu ia perlahan menoleh. Wajahnya pucat, kosong, tanpa mata. Hanya rongga hitam. Aku mundur, membeku. Benang merah di tanganku terasa panas. Besoknya aku bertanya pada penjaga malam. Tadi malam ada yang keliling. Dia hanya menjawab, tidak ada, Pak. Sejak pukul 11 malam semua orang tetap di dalam. Malam-malam di lokasi mulai terasa tidak wajar. Udara makin dingin dan sunyi. Tidak ada suara binatang malam. Hutan seperti menahan napasnya. Beberapa pekerja mulai mengeluh. Mereka bermimpi tentang seorang perempuan tua, duduk di atas alat berat, menangis tanpa suara. Rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya putih kotor, dan tubuhnya seperti membusuk. Danu, teman sekamarku, juga mengalami mimpi itu. Tapi dalam mimpinya, perempuan itu berdiri di pojok kamar kami, menghadap tembok. Ia menangis pelan, dan ketika Danu mendekat, perempuan itu menoleh, wajahnya hancur, matanya hanya lubang kosong. Malam keempat, suara tangisan terdengar nyata. Pelan, jauh dari arah hutan. Tangisan perempuan. Lirih, tapi lama-lama semakin jelas. Aku dan Danu keluar membawa lampu senter, menyusuri jalan setapak. Namun begitu cahaya menyorot ke semak-semak, suara itu hilang. Sunyi kembali menguasai. Keesokan paginya, salah satu alat penggali tanah tidak berfungsi.
Mesin tidak mau menyala. Operatornya bilang saat dia mencoba menyalakan mesin, ia merasa pundaknya ditekan kuat. Ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pak Uma datang lagi malam itu. Ia membawa dupa dan air bunga, lalu membakar dupa sambil membaca doa-doa dalam bahasa daerah. Mereka merasa terganggu, katanya. Bukan karena kalian datang, tapi karena kalian tak permisi. Sejak itu beberapa pekerja mulai meminta pindah. Ada yang pura-pura sakit, ada yang langsung pergi malam-malam. Namun sebagian masih bertahan, termasuk aku. Aku mulai menyadari tempat ini bukan hanya proyek pembangunan. Ini tanah yang punya penjaga. Dan mereka tidak menyukai kehadiran kami. Di tengah jalur proyek, ada sebuah batu besar yang tidak bisa dipindahkan. Ukurannya hampir setinggi pinggang, permukaannya halus tapi berlumut. Masyarakat sekitar menyebutnya batu duduk. Menurut Pak Uma, batu itu adalah tempat para leluhur bermeditasi atau bersemayam. Jangan ganggu. Kalau tidak bisa menghormati, jangan sentuh, begitu katanya. Tapi pihak pengawas proyek memutuskan tetap menyingkirkannya karena berada tepat di jalur utama. Aldi, salah satu operator alat berat, diminta untuk memindahkan batu itu. Begitu mesin mulai dijalankan, mesin langsung mati. Semua lampu indikator menyala merah. Suara dari dalam mesin seperti menjerit. Aldi panik dan turun. Wajahnya pucat. Waktu mesin hidup, gue lihat ada yang duduk di batu itu, katanya malamnya. Perempuan. Rambutnya panjang. Bajunya seperti kebaya lusuh. Dia menatap gue. Malam itu, Aldi demam tinggi. Ia mengigau sepanjang malam. Suaranya berat, kadang menangis, kadang tertawa. Ia terus menyebut, "Ma, saya tidak tahu." Pak Uma kembali dipanggil. Ia mengikatkan sekat daun di pintu barak Aldi dan membaca doa-doa panjang. Setelah disiram air bunga, Aldi langsung tenang. Tapi wajahnya masih ketakutan. Dia bilang kita usir dia. Dia tidak mau pergi, ucap Aldi lirih. Keesokan harinya, batu itu dikembalikan ke tempat semula. Tapi sejak itu, satu persatu pekerja mulai jatuh sakit. Ada yang muntah tanpa sebab, ada yang tiba-tiba lemas dan tidak sadarkan diri. Tidak ada penjelasan logis. Tapi kami tahu. Sesuatu sedang marah. Dan amarah itu belum selesai. Kami mulai terbiasa tidur bergantian. Tak ada lagi yang berani tidur sendiri. Setiap malam seperti menunggu sesuatu datang. Kadang suara langkah, kadang bisikan, kadang tawa kecil. Tawa itu seperti suara anak-anak bermain. Tapi nadanya dingin. Tidak ada keceriaan, hanya rasa takut yang merambat dari ujung kepala. Suatu malam, sekitar pukul 3 dini hari, aku mendengar suara benda berat berguling di luar barak. Aku dan Danu keluar membawa senter. Kami berjalan pelan ke arah tumpukan drum bekas. Di atas drum itu ada kepala. Ya, kepala manusia. Rambutnya kusut panjang, matanya menatap lurus ke arah kami. Wajahnya pucat kehijauan, senyumnya datar. Tak ada tubuh, hanya kepala melayang seperti digantung angin. Aku dan Danu langsung berlari kembali ke barak. Kami tak berkata apa-apa malam itu. Hanya duduk diam sampai matahari terbit. Pagi harinya, seorang pekerja bernama Rudi tidak kembali ke barak. Ia pamit pergi ke tempat buang air di belakang semak. Tapi sampai siang, tidak terlihat batang hidungnya. Kami mencarinya seharian.
Menyisir hutan kecil, jalan setapak, dan sungai kecil. Tapi yang kami temukan hanya baju kerjanya, dilipat rapi di atas akar pohon. Pak Uma berkata pelan, kalau dia dibawa, kita tidak bisa mengambilnya dengan tangan kosong. Itu bukan urusan manusia lagi. Sejak hari itu, barak kami semakin sepi. Bahkan napas pun terasa berat. Seperti ada yang menyelimuti tempat ini dan menolak kami untuk menetap. Setelah kejadian Rudi menghilang, lebih dari separuh pekerja memilih mundur. Sebagian pulang diam-diam, sebagian lagi pindah proyek. Aku termasuk yang bertahan karena tugasku belum selesai. Namun sejak itu, suasana tak pernah benar-benar pulih. Tangisan di malam hari masih terdengar sesekali. Jejak kaki muncul di tanah merah padahal hujan belum turun. Ada suara ketukan di jendela, padahal tak ada orang di luar. Pak Uma akhirnya mengadakan upacara terakhir. Ia membawa ayam putih, bunga 7 rupa, dan air dari 7 mata air. Di batu duduk, ia berdoa panjang. Api menyala, asap dupa menari di udara. Kalian sudah terlalu lama, katanya. Mereka tidak suka kalian tinggal. Setelah upacara itu, gangguan mulai berkurang. Tapi tidak hilang sepenuhnya. Suasana jadi hening seperti mereka hanya mundur beberapa langkah, mengamati dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, tugasku selesai. Aku meninggalkan lokasi dengan perasaan lega sekaligus gelisah. Di perjalanan pulang, aku terus terdiam. Rasanya seperti ada yang ikut. Entah bayangan, entah perasaan. Kini aku tinggal di Jawa. Tapi di malam-malam tertentu aku masih bermimpi perempuan itu duduk di ekskator. Menangis selalu menoleh ke arahku. Ibu kota Nusantara memang akan jadi simbol masa depan Indonesia. Tapi di balik jalan-jalan yang dibangun, gedung-gedung yang menjulang, jangan lupa tanah itu punya ingatan. Dan mereka yang menjaga masih ada di sana. Tidak terlihat, tapi nyata. Dan mereka tidak suka diganggu.